Nusantara, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan rohani maupun jasmani, serta keselamatan dunia dan akhirat, melimpah rejeki, serta kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih, Tuhan seru sekalian alam, amin ya rabbal alamin. Satrio Piningit mengamati bahwa manusia kerap kali bertindak sewenang-wenang dan menyakiti orang lain tanpa mempertimbangkan perasaan mereka. Dengan ego dan kepentingan pribadi sering mengalahkan empati dan pengertian dalam kehidupan. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk merasakan emosi, termasuk kebahagiaan dan kesedihan, yang merupakan bagian dari perjalanan hidup. Ada keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari kebaikan dan keburukan hingga pengalaman sakit hati yang umum dialami oleh hampir semua orang tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang. Sakit hati bisa muncul dari berbagai situasi, seperti kehilangan, pengkhianatan, kekecewaan, dan kurangnya penghargaan. Ketika merasakan sakit hati, individu seringkali terjebak dalam berbagai emosi, seperti sedih, marah, dan malu. Bagi sebagian orang, rasa sakit ini bisa sangat mengganggu sehingga mempengaruhi aktivitas sehari-hari mereka, membuat mereka merasa kehilangan kendali dan sulit menemukan kebahagiaan. Perasaan ini seringkali tidak diungkapkan dan dirasakan secara mendalam oleh individu. Di saat mengalami sakit hati, ada kebutuhan untuk didengarkan, dipahami, dan dihibur, namun seringkali orang sekitar tidak menyadari derita yang dialami. Banyak yang memilih untuk menyimpan rasa sakit dalam keheningan, mungkin karena stigma seputar kesehatan mental yang membuat mereka ragu untuk berbagi pengalaman. Hal ini menciptakan perasaan terasing dan kesepian, di mana individu menanggung beban emosional tanpa dukungan. Meski mengekspresikan perasaan dapat menjadi bagian penting dari penyembuhan, ketidakpahaman dan rasa takut untuk berbagi membuat orang tetap dalam kesunyian penderitaan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami interaksi yang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik. Satrio Piningit, yang dikenal karena kedalaman jiwa dan kepekaan emosionalnya, seringkali menjadi objek tindakan buruk dari orang lain. Penting untuk diingat bahwa setiap tindakan buruk memiliki konsekuensi yang akan dihadapi di masa depan. Ketika Satrio Piningit terluka, ia cenderung memilih untuk diam, menyimpan rasa sakit dan luka batin secara internal. Keputusan untuk tidak membalas atau bersikap keras adalah tanda kebijaksanaan dan kematangan emosional. Meskipun ia tidak mengekspresikan rasa sakitnya secara verbal, itu tidak berarti rasa sakit tersebut hilang. Ada kekuatan luar biasa dalam doa yang dipanjatkan oleh orang yang terluka. Kebisuan Satrio Piningit tidak menghalangi hubungan spiritualnya dengan Tuhan. Doa yang tulus dari mereka yang terzalimi bisa sangat berpengaruh, dan mereka yang menyakiti harus menyadari potensi balasan yang datang dari doa tersebut. Meremehkan orang lain demi kepentingan pribadi adalah tindakan sombong dan sembrono. Kita sering lupa akan kekuatan yang lebih besar yang mengawasi setiap tindakan. Ketika Satrio Piningit, atau siapapun yang mengalami penzaliman, memohon kepada Tuhan, sering terjadi intervensi ilahi. Doa yang dilakukan dengan keberanian dan ketulusan menghasilkan energi negatif yang mampu mengubah nasib orang yang bersalah. Hendaknya kita berhati-hati dalam berucap dan bertindak terhadap orang lain. Selalu perlu untuk waspada terhadap kata-kata dan tindakan kita kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Ingatlah bahwa setiap tindakan akan memperoleh balasan, baik dengan segera maupun dalam jangka waktu yang lebih lama. Penting untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain dan senantiasa berperilaku adil serta berperi kemanusiaan. Usahakan untuk tidak menyakiti orang lain, karena kita tidak tahu siapa mereka dan apa yang mereka alami.
Bahkan sang Satrio Piningit pun kadang terkejut ketika mengetahui bahwa orang-orang yang pernah menyakitinya mengalami penderitaan atau kehancuran yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Satrio Piningit adalah sosok yang telah dipersiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup, dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang membantunya mengatasi rintangan. Meski menghadapi banyak ujian, termasuk tantangan fisik, mental, dan emosional, Satrio merasakan penderitaan yang mendalam, baik dari luka yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ia terlihat kuat di luar, namun di dalam, Satrio bertarung dengan rasa sakit dan kesedihan. Luka yang dialaminya bukanlah sekadar goresan, tetapi cacat yang terbentuk dari kesabaran yang sering diuji. Perlakuan tidak adil dan tuduhan yang ditujukan padanya selalu memunculkan kembali kenangan pahit dari masa lalu. Satrio mengutamakan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan pribadinya, tampak sebagai sosok yang tak kenal lelah dalam membantu orang lain. Di tengah dedikasinya, Satrio merasa seperti hanya bayangan sosok yang kuat, dengan sedikit orang yang memperhatikan perasaannya. Masyarakat cenderung melihatnya sebagai pahlawan yang tidak pernah menunjukkan kelemahan, tidak mengharapkan imbalan, dan selalu siap sedia. Namun, ada kerinduan di hatinya untuk dipahami dan diakui sebagai manusia yang memiliki perasaan dan kebutuhan. Hanya beberapa sahabat sejati yang tulus memikirkan perasaan Satrio, mampu melihat lebih dalam dari penampilan luarnya. Mereka adalah orang-orang yang memberikan kenyamanan dan dukungan, membantu Satrio merasa dihargai, mengingatkan bahwa ia berhak untuk merasa lelah, beristirahat, dan mendapatkan cinta serta perhatian. Dalam dunia yang egois, kehadiran sahabat-sahabat ini menjadi sumber kekuatan dan menegaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan perhatian terhadap diri sendiri juga penting. Kehadiran mereka membantu Satrio menemukan waktu untuk merawat perasaannya dan menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Semoga ia segera mendapat obat untuk segala kesakitan yang dialaminya, baik secara fisik maupun batin, dan mendapatkan hadiah dari Tuhan sebagai penghargaan atas kesabaran dan keteguhannya dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan yang penuh tantangan. Sahabat Nusantara, sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kekurangan, dan semoga video ini dapat menghibur waktu luang Anda sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.